dengan negara lain gitu. Sebenarnya apa sih Bu syarat-syarat dalam melakukan ikatan perkawinan ataupun pernikahan dengan mereka yang berbeda kewarganegaraannya, Bu Titing? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjawab tentang apa syaratnya saja, mungkin para pemirsa di rumah semuanya nanti akan saya sampaikan dulu bahwa perkawinan yang berkaitan ada dua macam. Pertama adalah perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah perkawinan campuran. Nah, atau perkawinan beda keluarga negara. Nah, yang termasuk ke dalam perkawinan di luar negara Indonesia ini adalah termasuk di situ perkawinan yang dilakukan antara baik warga negara sesama warga Indonesia atau antara warga negara dengan warga negara asing tetapi dilakukan di luar negeri. Itu satu. Kemudian yang kedua, perkawinan beda warga negara itu termasuk adalah pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda, satu warga negara Indonesia dan satu warga negara asing. Nah, adapun untuk melangsungkan atau persyaratan untuk melangsungkan perkawinan negara Indonesia ini, kalau misalnya itu dilakukan di Indonesia, ya jelas adalah pertama bahwa si yang WNA itu harus mempunyai paspor yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, WNA tersebut harus meminta surat pengantar dari negara yang bersangkutannya untuk melakukan suatu izin nikah. Nah, kemudian itu termasuk untuk warga negara asingnya ya tentunya. Sedangkan untuk warga negara Indonesianya tentu di sini ini adalah harus mematuhi persyaratan sahnya perkawinan pada umumnya, yaitu yang menyangkut tentang diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah persyaratan formilnya. Jadi artinya kalau ini dilakukan di Indonesia, maka yang WNI harus tetap mematuhi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain persyaratan material dan formilnya. Sedangkan untuk yang WNA, kalau misalnya yang perkawinan di Indonesia, maka dia harus mengajar di Indonesia, sedangkan materialnya tunduk kepada dari mana asal dia berada tersebut. Itu maksudnya persyaratan. Bu Titing, ini kan tadi Bu Titing sudah menyampaikan secara garis besar ada syarat-syarat sebenarnya perkawinan campuran itu. Ada yang melakukan pernikahan di Indonesia tapi masing-masing berbeda warga negara, satu WNI, satu WNA. Ada juga masing-masing sama-sama WNI tapi dilakukan di luar negeri. Sebenarnya kekuatan hukumnya akan seperti apa Bu nantinya? Ya, kekuatan hukumnya sama seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan, kalau misalnya perkawinan antar warga negara itu dilakukan di luar negeri, ya, luar negeri ini misalnya antara WNI dengan WNA, maka untuk yang WNI tetap dia harus memenuhi persyaratan materialnya. Material absolut di sini adalah persyaratan yang menyangkut tentang diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Ya, misalnya ada kesepakatan, ada batas usia, kemudian ada azas monogami, ada izin pernikahan, ada masa iddah dan sebagainya. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan yang lainnya tentu yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, akan tetapi untuk yang formalnya atau formilnya, misalnya formil di sini adalah melakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat, datang sendiri kan seperti itu. Kemudian persyaratannya sudah dipenuhi atau tidak, melakukan pengumuman pegawai pencatat, kemudian pelaksanaan akad nikah dan dibuatkan akta perkawinan dan sebagainya. Itu bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi materialnya itu harus dipenuhi. Harus memenuhi syarat material. Sedangkan untuk yang formilnya, materialnya. Sedangkan yang formilnya tunduk kepada
hukum di mana perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Misalnya WNI tinggal di Inggris, kemudian akan melangsungkan perkawinan dengan orang Inggris. Berarti yang materialnya untuk WNI harus mematuhi undang-undang perkawinan. Sedangkan formilnya, tata caranya, pelaksanaannya, prosedurnya harus mematuhi hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, yaitu di negara Inggris. Itu seperti itu. Oke, berarti dari asas tempat dilakukannya perjanjian pernikahan. Secara singkatnya seperti itu ya, Bu Titing? Ya. Itu yang formilnya ya mengikuti di sana, tapi materialnya tetap kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi keberadaan daripada undang-undang tersebut. Ini dasar hukumnya di dalam pasal 16 AB ya, atau dalam hukum perdata internasional dinyatakan seperti itu. Oke. Nah, Bu Titing, kadang-kadang kan ini pernikahan campuran. Umpamanya kita akan fokus dulu pernikahannya dilakukan di Indonesia, tapi dengan dua warga negara yang berbeda, WNI dan WNA. Lalu nanti mereka akan tunduk dengan hukum yang mana? Tapi tetap bersama kami di Melek Hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum. Kita masih membahas mengenai pernikahan beda negara. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Titing bahwa pernikahan beda negara tuh bisa warga negaranya sama-sama warga negara Indonesia tapi berlangsung di negara lain, bukan di Indonesia. Atau pernikahan yang berlangsung di Indonesia dengan pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Ada salah satunya warga negara Indonesia dan salah satu pasangan lainnya adalah warga negara asing. Nah, Bu Titing, kita lanjutkan kan pembahasan kita hari ini. Kalau tadi kan sempat disinggung juga tuh Bu Titing bahwa bisa juga loh masing-masing sama-sama WNI tapi melakukan pernikahan di negara lain. Apakah itu sah, Bu? Ya, oke. Kembali, Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan di luar negeri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh bisa sama-sama warga negara Indonesia tetapi dilakukan di luar negeri, bisa antara WNI dengan WNA. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila perkawinan itu sama-sama satu agama mungkin tidak masalah. Tetapi bagaimana yang menjadi masalah itu adalah kalau perkawinan itu dilakukan karena perbedaan agama. Jadi di sini ada kehidupan hukum. Itu yang jadi diperbolehkan. Jadi perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan harus dicatat ya. Nah itu seperti itu. Dan diuntuh ke dalam pasal 8 adanya larangan perkawinan beda agama. Oke. Di satu sisi Bu Titing, masyarakat Indonesia mendasari ikatan perkawinan adalah untuk mengikat rasa saling cinta. Bukan hanya berdasarkan agama. Lalu ketika pernikahan itu dilaksanakan di negara lain, apakah hal-hal yang akan terjadi selanjutnya setelah pernikahan tidak sah secara hukum? Ya, begini Mbak, ini yang menjadi masalah. Seandainya mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan dasar untuk mensahkan perkawinan beda agama, jelas itu melanggar pasal 16 AB dan melanggar pasal 2 Yungto pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Nah, begitu pulang ke Indonesia karena dia berselubung ya di bawah naungan perkawinan di luar negeri, ayat 2-nya dikatakan bahwa 1 tahun setelah melangsungkan perkawinannya harus pulang, didaftarkan. Nah, jadi dengan didaftarkan itu konotasinya atau pendapat seolah-olah bahwa itu dilegalkan. Didaftarkan ke catatan sipil gitu ya, Bu? Ke catatan sipil seperti itu. Seakan-akan dilegalkan, tapi ini tidak. Ya, tapi ini tidak legal artinya, tidak sah. Sebetulnya tidak sah sebetulnya seperti itu. Tapi kenyataannya seperti itu di Indonesia itu. Oke, kita balik dulu, Bu. Ketika pernikahan dilakukan di luar negeri, itu sah tidak? Ketika sama-sama warga negara Indonesia? Sah, selama warga negara Indonesia itu melaksanakan persyaratan sahnya perkawinan, yaitu syarat yang materialnya.
dilaksanakan, syarat materialnya, syarat yang menyangkut tentang diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinannya dilaksanakan oleh para pihak warga negara Indonesia sah. Nah, sedangkan sahnya yang lainnya adalah prosedurnya, tata caranya, mereka itu mematuhi hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan. Itu sudah sah, Mbak. Tapi kalau yang seperti tadi saya katakan, bahwa mereka melangsungkan perkawinannya karena berdasarkan adanya perkawinan beda agama, yaitu jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 16AB, yungto pasal 2 dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Oke, tapi itu kan akan menjadi tidak sah jika pihak lain bisa membuktikan bahwa pernikahan dilangsungkan hanya karena untuk melonggarkan syarat perbedaan agama. Ya. Ketika Betul. tidak bisa dibuktikan artinya sah? Apabila tidak dibuktikan di Indonesia. Artinya apabila tidak bisa dibuktikan bahwa tujuan utamanya untuk mensahkan pernikahan beda agama. Ya, mereka pulang ke Indonesia memperlihatkan bukti otentiknya dalam hal bahwa dia ada surat pernyataan bahwa dia sudah melangsungkan suatu perkawinan. Catatan sipil hanya bukan menikahkan, hanya mencatatkan saja. Oke. Ya, ya. Oke. Nah, Bu Titing, ketika ada kasus seperti ini kan sebenarnya sudah kisah lama ya, sudah bertahun-tahun ini banyak terjadi di Indonesia. Betul. Lalu ketika ada sengketa pernikahan, ada perceraian, apakah ini juga menggugurkan pernikahan yang sebelumnya sudah ada? Perceraiannya di mana dulu, perkawinannya di mana dulu, Mbak? Ketika pernikahannya tadi kita sebutkan di luar negeri, Bu. Ya. Dan perceraiannya di Indonesia. Ya, itu tadi. Apabila perkawinannya dilakukan di luar negeri, kita kan punya undang-undang, punya aturan khusus, ya, Undang-Undang Nomor 174 dan 16 AB atau Undang-Undang tentang perdata internasional. Nah, bagi warga negara Indonesia ya jelas harus mematuhi aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Misalnya perceraian ya tentang perceraian. Perceraian itu apa? Putusnya perkawinan itu kan terdiri dari kematian, kemudian putusan pengadilan dan perceraian dan putusan pengadilan. Alasannya itu harus jelas sesuai dengan pasal 39 penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi semua ketentuan yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga, apabila dia melakukan suatu perbuatan hukum di luar negeri, selama ia sebagai warga negara Indonesia, ya kita tunduk kepada hukum nasionalnya, Mbak. Iya. Karena kita menganut sistem personality, itu seperti itu. Baik, bagaimana dengan ketentuan ius soli dan ius sanguinis? Apakah Bu Titing bisa menjelaskan secara lebih jelas lagi terkait hal ini, Bu Titing? Ya. Ius soli itu kan dulu ya, sebelum adanya undang-undang yang baru tentang kewarganegaraan nomor 16 tahun 2006 ya, tanggal 12 tahun 2006. Ius soli itu adalah berazaskan tentang keturunan. Jadi kalau misalnya seorang anak lahir pada saat itu, maka anak itu sudah dengan sendirinya atau otomatis menjadi warga negara ayahnya. Nah, sedangkan kalau ius soli adalah mengikuti di mana tempat kelahirannya, gitu Mbak bedanya. Nah, namun sekarang setelah adanya undang-undang yang baru, maka ini menjadikan satu angin segar mungkin ya bagi para wanita Indonesia khususnya yang menikah dengan WNA, karena undang-undang yang baru itu memiliki azas bahwa tidak memakai ius soli dan ius soli itu dan sebagainya, atau azas kewarganegaraan tunggal atau azas kewarganegaraan di mana harus tunduk pada seorang ayah dan sebagainya, tetapi dibuatkan suatu solusi yang luar biasa sangat baiknya, mungkin tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dan anak, itu dengan adanya kewarganegaraan ganda. Nah, kewarganegaraan ganda ini apabila lahir seorang anak dari seorang WNI, misalnya ibunya WNA bapaknya, atau dibalik WNA ibunya WNI bapaknya, maka diberikan oleh negara itu adalah kewarganegaraan ganda selama batas waktu
adalah 18 tahun ditambah 3 tahun setelah 18 tahun itu untuk menentukan nanti apakah si anak ini mau ikut warga negara ibunya atau mau ikut warga negara bapak. Oke, artinya sampai 18 tahun anak Ya. ini memiliki kewarganegaraan ganda dan ditambah 3 tahun lagi untuk menetapkan pilihannya ya, mau Betul. warga negara Indonesia atau Betul. kewarganegaraan asing. Nah, Bu Betul. Titing, kita sekarang melihat banyak sekali pernikahan beda kewarganegaraan yang dilangsungkan di Indonesia. Ini Betul. kan warga negara masing-masing memiliki aturan hukum yang berbeda. Ketika WNI tentunya kita mengikuti ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia, tapi berbeda dengan warga negara asing. Dalam ikatan pernikahan, siapa yang akan lebih didahulukan hukumnya yang ketika terjadi sengketa? Dalam hal terjadi sengketa, itu Ya. kembali Mbak, kita mempunyai azas nasionalisme. Jadi apapun itu yang menyangkut tentang keluarga itu kan macam-macam Mbak. Misalnya adanya perkawinan, adanya perceraian, kemudian adanya pembatalan, adanya hak asuh anak dan sebagainya. Nah itu kita berpatok kepada pasal 16 daripada AB itu. 16 AB itu atau namanya hukum perdata internasional itu sumbernya itu dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994. Jadi itulah yang dapat kita terapkan terhadap beberapa permasalahan hukum yang ada berkaitan dengan masalah perkawinan warga negara itu. Artinya ketika pernikahan itu terjadi di Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia. Betul. Oke. Betul. Nah, bagaimana jika kasusnya sang ayah adalah warga negara asing dan meminta bantuan kepada negaranya untuk membela ia ketika menghadapi kasus hukum? Tapi ini kita bahas dalam segmen selanjutnya, tetap di Melek Hukum. Oke. Masih di Melek Hukum dan tentunya masih ada bersama narasumber kami kali ini Ibu Titing Sugiyarti, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Tadi kita masih membahas mengenai perkawinan campuran. Ternyata banyak ya perkawinan campuran itu polemiknya, permasalahannya. Tapi yang menjadi garis besar yang saya mau tanyakan Ibu Titing, memungkinkan tidak ketika terjadi sengketa maka akan terjadi polemik antara negara ketika yang satu WNI mempertahankan norma-norma hukum berdasarkan aturan hukum Indonesia, yang satu WNA mempertahankan aturan-aturan hukum kewarganegaraannya. Ya, bisa saja terjadi Mbak. Ada kasus WNI dengan anak 3 yang perempuannya, kemudian mereka menikah dengan seorang warga negara Prancis kalau tidak salah, saya baca itu. Nah kemudian mereka tidak harmonis rumah tangganya, sering terjadi KDRT begitu. Akhirnya si yang wanita itu, ibu itu kabur, kemudian mendapat perlindungan dari KBRI dengan beberapa tempat yang dia disembunyikan karena dikhawatirkan akan dikejar terus sama calon suaminya. Nah kemudian berdasarkan atau atas bantuan dari KBRI sendiri akhirnya si ibu dengan anaknya itu bisa pulang ke Indonesia. Cuman sampai di Indonesia kan bukan selesai permasalahannya karena pada waktu itu si anak masih termasuk warga negara ayahnya. Kalau toh memang tidak diurus berarti kan salah dong, mengambil seolah-olah menculik ya, padahal itu darah dagingnya kan seperti itu. Nah itu sempat ramai Mbak, sempat ramai ya seperti itu. Ini kan berarti ada dua juridisi yang perlu dipersatukan. Mana yang akan didahulukan Bu Titing? Sebuah rumah tangga demi anak dan sebagainya. Hasil dari keputusan itu akhirnya yang dimenangkan yang di Indonesia kan anak semua masih kecil. Jadi dia menjadi wali ibu karena ibu yang mengurus begitu dan sebagainya, karena
pertimbangan hakim itu pada saat kasus itu digelar adalah bahwa namanya seorang orang tua itu kan harus dijadikan panutan dari anak-anaknya. Ternyata dia bertemperamen tinggi, tidak bagus, dan akhirnya dia dimenangkan oleh wali ibu seperti itu. Artinya bisa saja terjadi perdebatan hukum antara kewarganegaraan ya, Betul. Bu Titing ya. Nah, Bu Titing, negara. Ya, antar negara. Bu Titing, sebenarnya ada tidak hak-hak yang hilang ketika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing? Ya, ini pertanyaannya baik sekali ya, dan ini sangat sering terjadi permasalahan hukum di bidang ini. Biasanya begini, ini berkaitan dengan masalah harta, Mbak. Jadi kalau misalnya orang WNI menikah dengan WNA, jadi menurut Undang-Undang Agraria pasal 21 ayat 2 kalau tidak salah, jadi seorang warga negara asing itu kan tidak diperbolehkan untuk memiliki harta kekayaan dalam bentuk hak milik gitu, Mbak. Betul. Nah, kemudian ini bagaimana kalau misalnya terjadi perkawinan kan? Mereka biasanya bisa saja terjadi tidak adanya perjanjian kawin terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, kemudian ayat 3-nya juga dikatakan bahwa yang mempunyai keluarga negaraan ganda pun juga tidak diperbolehkan memiliki hak milik. Nah, berarti ini ada suatu ketidakadilan atau kerugian kan yang didapat oleh misalnya yang WNI-nya itu adalah seorang wanita kan, bahkan seperti itu, berarti dia tidak bisa memiliki harta kekayaannya dan sebagainya karena terhalang dengan suaminya yang WNA tersebut. Nah, tentu di sini adalah tentu ada solusinya bagaimana gitu, apalagi dengan masalah anak gitu dan sebagainya. Nah, biasanya kan dilakukan suatu perjanjian perkawinan, mungkin tadi dari Bu Zaitun sudah ya, perjanjian perkawinan, bagaimana ini harta itu berasal dan sebagainya, sehingga jelas sudah bahwa hak-hak perempuan itu bisa terakomodir kan seperti itu. Nah, bagaimana juga dengan masalah anak juga kan tidak dapat, Mbak, kalau misalnya dia belum mencapai usia 18 tahun. Tapi hak-hak apa yang hilang ketika pernikahan campuran ini terjadi? Ya, harta kekayaan berbentuk hak milik, Mbak. Jadi warga negara asing itu hanya bisa memakai hak pakai saja. Jadi hak milik itu tidak. Jadi ketika pernikahan berlangsung di Indonesia, harta kekayaan yang dimiliki sudah pasti adalah milik WNI. Artinya WNI tidak kehilangan haknya dong ya, Bu ya Titing ya? Betul. Betul, Kak. Kalau misalnya itu sesama WNI, tapi kalau sesama WNA itu kan susah, Mbak. Karena di dalam Undang-Undang Agraria sudah menyatakan seperti itu ya, dan ada PP nomor 19 juga menyatakan WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik, hanya sebatas hak pakai saja. Meskipun harta yang dimiliki selama pernikahan berlangsung adalah harta yang diperoleh oleh pekerjaan bersama. Betul. Nah, ini menjadi permasalahan hukum. Karena tentu di situ kalau misalnya tidak diurus sedemikian rupa, ya perempuan dihindari dong. Karena apa? Ada WNA di situ kan tidak boleh dimiliki, berarti kita juga tidak dapat. Itu yang dirugikan, Pak. Tapi di satu sisi tidak melindungi hak pasangannya ketika ia berwarga negara asing ya, Bu ya? Ya, nggak bisa karena udah ketentuannya seperti itu, Bu. Mungkin bisa juga kalau misalnya si istri berupaya di sini misalnya bisa saja merubah, kan sama sekali hak milik tidak boleh ya, Mbak. Mungkin diturunkan aja kepada hak pakai dan sebagainya gitu loh. Nah, itu bisa solusi aja. Baik, Bu Titing, bagaimana ketika pernikahan campuran ini lalu WNI berubah kewarganegaraannya, apakah bisa menghilangkan haknya sebagai pewaris mungkin dari warisan orang tuanya gitu, bisa hilang nggak, Bu? Begini, selama ini maksudnya yang mana, yang istrinya apa anaknya yang dapat waris? Istrinya. Oh, istrinya. Selama dia melangsungkan perkawinannya secara sah, Mbak, meskipun dia melakukan pindah warga negara, dia berhak loh secara sah. Kalau secara sah perkawinannya. Begitu juga dengan anak.
selama perkawinan orang tuanya itu sah, ya, kemudian meninggal satu atau yang lainnya berbeda warga negara, tetap anak itu dikatakan sebagai anak sah. Dilihat dari bentuk perkawinannya atau status perkawinannya, Mbak. Oke, baik. Nah, Bu Titing, bagaimana lalu dengan kedudukan anak pada pernikahan campuran ini? Ya, anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran, terlepas dari apa ibunya WNI dan bapaknya WNA atau dibalik lah ya, Mbak, itu termasuk ke dalam anak yang sah. Nah, adapun anak yang sah ini berkaitan tentu dengan status atau kedudukan sebagai warga negara. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu, kita menganut azas warganegaraan ganda, artinya si anak itu sampai usia 18 tahun nanti bisa untuk memilih memilih dari warganegaraan kedua orang tuanya, apakah dia mau ikut ibu atau ayah, ditambah selama 3 tahun itu loh, Mbak. Ya. Nah, selama 3 tahun itu menimbang-nimbang, habis 18, 3 tahun menimbang-nimbang, oh saya mau ikut ibu saya yang WNI, nah berarti dia ikut sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau misalnya dia merasa lebih nyaman dengan bapaknya sebagai WNA, ya silahkan, secara hukum kan seperti itu. Jadi sebetulnya dengan adanya undang-undang yang baru ini adalah merupakan, kalau boleh dikatakan ada sedikit lah, ya lumayan lah, beberapa 40%-nya lah kalau saya bilang, adanya suatu perlindungan hukum ya Mbak ya bagi wanita Indonesia dan anak keturunannya. Karena kalau dulu kan begitu menikah, anak istri langsung menjadi warga negara daripada suaminya. Kalau misalnya si istrinya tidak mengajukan suatu permohonan kepada negara bahwa dia ingin tetap sebagai warga negara Indonesia sejati gitu. Oke, nah Bu Titing, bagaimana dengan fenomena ketika WNA menikahi seorang perempuan WNI hanya untuk menjalankan bisnis di Indonesia? Tapi nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetap di Melek Hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum. Kita masih membahas mengenai perkawinan campuran. Bisa warga negaranya yang berbeda atau sesama warga negara Indonesia yang dilakukan di negara lain. Nah, kalau tadi saya kan ada pertanyaan, sebenarnya ini marak ya Bu terjadi di Indonesia ketika pernikahan terjadi di Indonesia. Namun karena Indonesia itu menerapkan hukum bahwa apapun yang berkaitan dengan harta benda, baik itu rumah ataupun aset, itu tidak bisa dimiliki oleh warga negara asing, maka banyak sekali warga negara asing yang justru melakukan pernikahan agar bisa menjalankan bisnisnya, agar bisa memiliki properti di Indonesia. Bagaimana aturan mengenai hal ini, Bu Titing? Ya, ini sangat berat ya Mbak. Kalau saya memisalkan seperti ini, dengan berbisnis ya, bisnis itu kan tidak tahan lama kan, bisa saja cuman kita tidak mengetahui apakah berapa tahun, 2 atau 3 atau 4 tahun kan tidak tahu. Nah, mungkin kalau diidentikan dengan ini, sebetulnya perkawinan semacam ini tidak diatur lah di dalam undang-undang. Katakanlah perkawinan kontrak lah misalnya seperti ini Mbak ya. Nah, sama misalkan beberapa ada jangka waktu lah seperti itu. Ini tidak ada diatur ya Mbak, dalam hukum positif kita tidak diatur. Kenapa tidak diatur? Karena kalau kita melihat kepada pengertian pada perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu sendiri kalau dilihat kata demi kata dari pasal 1 itulah merupakan suatu lembaga yang sangat suci dan sakral ya, di mana ikatan perkawinan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dengan bahagia dan lama ya, langgeng ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya di situ dikaitkan dengan perkawinan hanya untuk berbisnis, berarti kan waktunya kan tidak lama. Padahal tujuan dari perkawinan itu. Tapi kekuatan hukumnya akan seperti apa, Bu Titing? Kekuatan hukumnya, karena kita tidak bisa menutup mata itu terjadi di Indonesia. Ya, kekuatan hukumnya kembali seandainya kalau dia seperti itu tujuannya kan tidak sesuai ya dengan Undang-Undang Nomor 1 ya. Nah, kembali kita ke keabsahannya. Kita kan berbicara ke keabsahannya. Keabsahan daripada perkawinan seperti ini sah apa tidak? Dilihat lagi bagaimana keabsahannya. Keabsahannya ya harus memenuhi persyaratan sahnya di dalam Undang-Undang Perkawinan.
Ya seperti tadi, kalau misalnya WNA persyaratannya seperti apa, harus mematuhi prosedur sesuai dengan di sini, kemudian untuk materialnya sesuai dengan dari negaranya. Untuk Indonesia harus mematuhi baik material maupun formilnya, baru dianggap sah. Dan pasal 2 itu jangan lupa Mbak, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan itu harus dicatat. Nah, kalau perkawinan meskipun dikatakanlah perkawinan kontrak itu ya memang tidak ada, tapi kalau misalnya dia memenuhi persyaratan sahnya perkawinan, ya sah-sah saja. Oke, jadi tidak melanggar aturan hukum ketika syarat-syaratnya semuanya dipenuhi ya. Tapi Bu Titing, artinya ketika terjadi perceraian, maka aset-aset ataupun apapun yang dihasilkan dari pernikahan ini akan dimiliki oleh mereka yang berkewarganegaraan Indonesia. Ya, salah satunya memang kalau saya lihat seperti itu ya ini. Nah, namanya harta perkawinan itu kan ada 2 ya, Mbak. Pertama harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang kedua harta bawaan. Nah, kalau ini harta bersama diperoleh selama perkawinan, ya istilahnya harta bersama, mempunyai tanggung jawab berdua, kepunyaan berdua, suami istri dan sebagainya. Permasalahannya sekarang, bagaimana kalau misalnya salah satu atau suami lah biasanya seperti itu adalah WNA, dia sudah mendistribusikan harta kekayaannya menjadi satu dengan yang perempuan, padahal di dalam undang-undang agraria ini tidak diperbolehkan menjadi hak milik, kan seperti itu Mbak. Ini kan masalah kata saya tadi. Nah, kecuali kalau misalnya dia melakukan suatu perjanjian perkawinan, Mbak. Oke, jika tidak ada perjanjian perkawinan, Bu Titing, kita anggap saja, kita berandai-andai ketika tidak ada perjanjian perkawinan, pernikahan yang untuk bisnis lalu tidak berjalan sesuai dengan rencana dan akhirnya terjadi perceraian. Artinya semua aset, semua harta bersama itu akan dimiliki oleh mereka yang berkewarganegaraan Indonesia. Karena kan tadi juga sudah disampaikan bahwa warga negara asing tidak bisa memiliki. Tidak diperbolehkan, iya. Ya, begitu. Ya, begitu, Pak. Oke. Apakah ini jika aturan hukum di Indonesia bertentangan dengan aturan hukum warga negara asing tersebut, apakah jika terjadi gesekan, apakah ini memungkinkan terjadi negara untuk ikut campur tangan atau seperti apa, Bu Titing? Jadi ini hukum publik ke privat ya. Betul. Hukum publik ke privat. Sampai saat ini saya belum ada kasus seperti itu, belum dengar ya. Oke. Hukum publik ke privat ya. Jadi masih jarang gitu ya Bu ya, mungkin belum bisa terjadi. Oke, Bu Titing, apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang melakukan pernikahan campuran ini, tadi kan Ibu sudah mengilustrasikan adanya kekerasan bisa saja terjadi. Lalu ketika kekerasan itu terjadi dan sama-sama pasangan ini bersikeras untuk menganut tunduk pada hukum kenegaraannya, apakah itu memungkinkan bagi warga negara Indonesia untuk mempertahankan hukum yang berlaku di Indonesia? Oh bisa, itu pasal 16 AB itu Mbak. Ketika pernikahannya berlangsung di luar negeri gimana Bu? Betul, sama. Ini berlaku. Pasal 16 AB itu berlaku baik perkawinannya dilakukan di Indonesia antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, atau perkawinannya itu dilakukan di luar negeri. Sama saja, hukumnya berlaku itu Mbak. Jadi tetap pasal 16 AB itu dipakai Mbak. Jadi misalnya di Indonesia kan tentang ada undang-undang KDRT, begitu kan? Kemudian alasan perceraian itu apa, terjadi perselisihan, percekcokan dan sebagainya, itu termasuk Mbak. Itu dia disampaikan seperti itu. Inilah hukum kita. Jadi tidak memutuskan hukum yang berlaku di Indonesia meskipun sudah tidak berdomisili di Indonesia, seperti itu ya Bu Titing ya? Oh tidak, itu tetap berjalan. Pasal 16 AB itu betul-betul sangat membentengi, melindungi kaum wanita dan anak terhadap beberapa kasus permasalahan yang terjadi di dalam masalah perkawinan campuran ini. Oke, Bu Titing, ini kan sekarang banyak sekali terjadi pernikahan campuran dan bisa dikatakan kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa mengerem karena ini kan berkaitan juga dengan perasaan seseorang.
Lalu banyak juga pernikahan yang dilakukan di luar negeri seperti yang Bu Titing tadi sampaikan hanya untuk melegalkan pernikahan beda agama. Ya. Ada tidak Bu masukan yang Ibu Titing bisa sampaikan bagi mereka yang ingin melakukan hal seperti ini? Untuk yang perkawinan beda agama maksudnya? Betul, di Oke. luar negeri. Oh, di luar negeri. Oke. Kalau menurut saya agak berat ya, kalau saya pribadi ya, kalau mau melakukan hal seperti itu, karena apa? Suatu perkawinan itu kan kita ingin bahagia, hidup ingin tentram dan sebagainya, ingin mendapat keturunan yang baik, begitu dan sebagainya. Jadi kalau toh misalnya perkawinannya itu bermasalah, tidak mempunyai kepastian hukum, bagaimana ke depannya? Gitu. Artinya pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dengan sesama warga negara Indonesia tidak ada kepastian hukumnya gitu ya Bu? Ya, kalau menurut Undang-Undang Perkawinan loh Mbak ya. Karena itu tadi melanggar pasal 2, kemudian pasal 8 ya. Nah itu Undang-Undang Perkawinan. Dan pasal 16. Iya, Bu Titing, AB. ketika pernikahan itu berlangsung di luar negeri, sesama warga negara Indonesia, hukum mereka akan tunduk pada hukum di mana, Bu? Bukannya hukum itu akan mengikuti tempat berlangsungnya perjanjian? Oh bukan, personality Mbak, personal. Tetap mengikuti hukum negara kita, Indonesia, kalau untuk materialnya ya. Oke. Nah, bagaimana ketika warga negara asing dan warga negara Indonesia melakukan pernikahan di Indonesia, masing-masing akan tunduk pada hukumnya masing-masing? Kalau terjadi pernikahan di Indonesia. Oh, oke. Untuk WNI jelas nomor 1 harus dipatuhi, baik materi maupun formilnya. Sedangkan untuk yang asing, materialnya tunduk pada hukum dari mana dia berada, Mbak. Misalnya orang Inggris ya tunduk kepada hukum Inggris untuk materialnya ya. Sedangkan untuk formilnya, karena dia melangsungkan perkawinan Indonesia, ya tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia, gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ataupun garis besar, apa saja sih yang harus disiapkan untuk pernikahan beda warga negara ini, baik itu syarat material ataupun formil? Ya. Dia melakukannya di Indonesia apa di luar, Mbak? Di Indonesia dulu mungkin, Bu. Oke, kalau untuk di Indonesia jelas ya. Untuk yang WNI, jangan lupa bahwa hukum persyaratan material maupun formilnya harus dipenuhi semuanya. Tidak boleh satu pun tidak terpenuhi karena akan beresiko nantinya bisa dituntut pembatalannya atau ada pencegahan perkawinan dan sebagainya. Itu satu. Sedangkan untuk yang kedua, untuk yang WNA, kalau mau melangsungkan perkawinan di Indonesia, materinya tetap dia memakai hukum di mana negara asal, sedangkan formilnya adalah tunduk pada hukum negara Indonesia. Nah, yang kedua, apabila perkawinan ini dilakukan di luar negeri antara WNA dengan WNI, yang WNI tetap materialnya tunduk kepada Undang Nomor 174. Ya, sedangkan kalau yang WNA baik material maupun formil ya tunduk pada hukum di mana negara dia akan melangsungkan perkawinan tersebut. Baik, Bu Titing, mungkin sebagai kesimpulan nih, apa sih yang harus diteliti atau didalami khususnya bagi warga negara Indonesia agar tidak mendapati kesalahan-kesalahan ketika melakukan pernikahan campuran? Apa saja yang harus diperhatikan? Oke. Kalau menurut saya begini Mbak, karena banyak sekali kasus ya. Pertama saya dari segi WNI yang wanita lah, karena wanita ini sering menjadi korban gitu loh Mbak ya. Jadi begini, pertama kalau mau akan melangsungkan perkawinan dengan WNA, pertama harus dilihat adalah status hukum atau identitas dirinya. Identitas dirinya itu adalah berupa paspornya masih berlaku, dilihat betul ya. Kalau perlu langsung ke bagian kedutaan besar apakah betul ini sebagai warga negaranya kan seperti itu. Kemudian yang kedua harus ada surat keterangan dari kedutaan besar atau negara di mana dia sebagai warga negaranya itu untuk melakukan izin pernikahan kan seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga, khusus untuk Indonesia, untuk warga negara Indonesia khusus untuk wanita, kalau menurut saya kalau mau melangsungkan perkawinan beda negara atau warga negara, ya utama adalah memang harus
lebih kuat ya, lebih siap banget dalam hal baik secara psikis maupun secara fisik, baik secara mental maupun non mental gitu. Karena apa? Karena ternyata perkawinan beda keluarga negara itu banyak sekali menimbulkan permasalahan di bidang hukum yang tentu ini adalah sangat-sangat berat kalau memang tidak segera dituntaskan, tidak segera diselesaikan gitu. Biasanya secara garis besar apa sih Bu yang ditemukan permasalahan-permasalahan hukum ketika melihat pernikahan beda kewarganegaraan ini atau pernikahan campuran? Ya, masalah anak Mbak, ini sering terjadi. Perebutan, apalagi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 ya, itu banyak sekali perebutan masalah anak. Jadi anak diperebutkan antara ibu dan bapak. Nah, kemudian tapi ada sangat menarik ini kasus ya. Ternyata ya, saya sedih juga nih seorang warga negara Indonesia. Pernah ada kasus seorang wanita Indonesia menikah sama orang Mesir, kemudian punya anak satu, cerai. Yeah. Nah, si anak diwali ibu kan. Nah ternyata ini ibunya itu kurang bagus tabiatnya, sering dugem dan sebagainya. Akhirnya si bapaknya tahu, dibatalkan kekuasaan ibunya dibatalkan menjadi kepada bapak. Itu kejadian seperti itu. Baik. Nah, jadi artinya di sini yang menderita kalau misalnya adanya bukan menderita, sisi kelam ya, kalau saya bilang sisi kelam dari adanya perkawinan campuran itu yang pertama adalah istri banyak yang dirugikan kalau menurut saya. Kemudian misalnya itu tadi masalah harta dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu masalah anak, status hukum daripada anak. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya undang-undang yang baru sudah mulai sedikit berubah. Tapi tidak, menurut saya undang-undang yang jadi artinya tetap harus diperhatikan gitu ya Bu Titik ya. Jangan sampai ketika pernikahan sudah terjadi akan menimbulkan kerugian-kerugian susulan, apalagi jika ini menyangkut permasalahan anak. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Titing atas informasinya. Semoga ini semua bermanfaat bagi pemirsa di Kompas TV. Dan kalau kita melihat ini sebenarnya perkawinan campuran, perkawinan beda kewarganegaraan banyak menimbulkan permasalahan. Tapi balik lagi sebenarnya ketika diinginkan secara bersama-sama, ketika ada rasa cinta di dalamnya, mungkin bisa dihindarkan ketika terjadi permasalahan asalkan keduanya saling menghormati. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Titing Sugiyarti SMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Dan saudara, dengan demikian berakhir pula Melek Hukum kali ini. Kembali kami mengingatkan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri, sampai jumpa.